Sebentar Ngantuk dulu. nih, ngantuk nih. Ya itu Pak. Enggak, sebentar dulu si Awi dulu, Awi dulu, Ya, Awi kan. dulu. Ayo. Iya, nggak apa itu yang saya mau sampaikan bahwa kalau harus menunggu 40 tahun, umur berapa saya baru bisa memahami itu? Apakah saya masih Jadi lu mau hidup? cepat. Ya kan? Kalau mau cepat ayo sama gua Iya, bisa. kan? Gitu. Gimana? Nanti gampang. 2-3 hari. Nanti gampang gitu kita bahas. Mau terima enggak lo? Ini kan kita ngobrol santai aja. Jadi begini, saya sekedar mau Iya. mengatakan ke Pak Felix saja, menitik poinkan ke Pak Felix. Ketika mengatakan Sebentar, gua panggil dulu Pak Felix. Jangan seru Pak Felix, masih ada enggak Pak Felix? Pak Felix. Dia mau nanggapin. Iya, saya agak tertarik Betul. pernyataan Pak Felix yang mengatakan apa kata anak itu disetujui Bapa, disetujui oleh Roh Kudus. Sehingga pertanyaan, karena muncul dalam pertanyaan saya begini sebenarnya ya teman-temannya. Iya, Ini berarti kalau saya melihat di kekristenan yang saya pahami sementara ini mengenai Tritunggal ya, mungkin saya tidak bisa paham sebetulnya karena menunggu 40 tahun. Yang saya lihat, yang dimaksud Tritunggal ini sebenarnya merujuk pada satu tunggalnya itu Yesus saja kan. Kalau saya melihat ini, maaf, kesimpulan sementara. Bukan. Ya, sebentar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena teman-teman Kristen, sebentar dulu. Teman-teman Kristen tidak. Teman-teman Kristen yang disalahin. Orang kita bilang bukan. Iya, teman-teman Kristen itu tidak pernah menyembah firman loh. Yang disembahkan Yesus. Maksudnya? Nah, berarti kan titik poin yang lebih berkuasa di antara Tritunggal ini kan Yesus. Iya kan? Oh. Sebentar. Nah, ini pemahaman saya dulu, Pak Felix. Kalau saya pahami dari pernyataan Pak Felix tadi kan, karena selalu Yesus disetujui oleh Allah, disetujui oleh dan Yesus mengirim Roh Kudus. Sebentar, nanti kalau makanya saya bilang kalau saya salah dalam memahami wajar karena harus menunggu 40 tahun ya kan. Enggak kayak gitu narasi Pak Felix kayak gitu. Saya aja untuk mengerti Tritunggal baru 40 tahun dia baru ngerti. Ya itu Pak Kris yang ngomong. Bukan 40 tahun dia belajar Tritunggal doang, bukan, enggak ada kayak gitu. Makanya Pak Felix ini pengalaman 40 tahun kita rangkum 1 jam ke depan, Bos Awi. Dari hal demikian ini tahu kan besok dibaptis. Sebenarnya dari Tritunggal ini maaf ya, yang paling tinggi posisinya ini kalau saya melihat pribadi Yesus lah. Kenapa? Karena tadi pernyataan Pak Felix mengatakan Yesus yang mengurungkan Roh Kudus. Karena pengalaman hidup saya untuk mengerti Tritunggal jadi selama 40 tahun jangan jadi framing dong Mas. Enggak, saya pengalaman setiap pribadi berbeda-beda. Betul. Jangan seperti itu. Ya, enggak apa ini. Jangan seperti itu. Saya tidak terima kalau Anda bicara seperti itu. Siap Pak Kris sudah dia udah menunggu begitu. Seperti itu dong. Anggaplah saya yang harus menunggu begitu. Ya, anggaplah saya. Saya nggak suka dengan kayak begitu Anda mendiskreditkan dirinya. Setiap orang mengerti Allah tuh berbeda-beda. Benar. Iya Pak Kris, tadi Awi udah. Anggaplah saya juga akan begitu. Oke, enggak apa-apa. Ini terakhir saya ingatkan kamu ya. Iya Pak Kris. Anggaplah saya juga akan begitu. Enggak masalah itu. Bisa saja saya lebih dari itu, bisa 50 tahun baru saya bisa mengerti ya kan. Bisa saja lagi. Ya mungkin, benar. Lanjut Jadi, coba. Kalau saya melihat pribadi sepertinya yang dua ini Allah dan Roh Kudus ini dibawa kendali Yesus. Kalau dari pernyataan tadi, karena kita harus percaya dulu pada Yesus ini. Bawa kendali Yesus salah. Tunggu bro, harus percaya dulu pada Yesus, bukan kepada Allah. Kalau percaya pada Yesus baru diurapi Roh Kudus, kan begitu tadi. Bukan percaya pada Allah narasinya kan, percaya pada Yesus. Kalau Anda percaya pada Yesus kata tadi, maka Anda akan diturunkan Roh Kudus. Di sini saya melihat berarti titik poinnya, titik fokus jadi ada pada Yesus. Kekuasaan tertingginya ada pada Yesus. Menurut pemahaman saya sementara. Kekuasaan tertinggi pada Yesus salah. Buktinya percaya nggak sama, kalau nggak percaya sama Yesus bisa nggak juragan Roh Kudus? Salah semua tuh Pak. Kalau gimana? Ya nggak apa-apa. Aku jawab singkat aja biar maksudnya logikanya Pak Awi yang bengkok, saya lurusin lagi bengkok, lurusin lagi gitu. Kalau Anda tidak percaya sama Yesus, bisa nggak diurapi Roh Kudus? Tidak. Poinnya di Yesus, sudahlah. Poinnya di Yesus, poin apa nih? Percaya pada Yesus diurapi Roh Kudus nggak? Kalau nggak percaya? Percaya pada Yesus diurapi Roh Kudus, betul. Ya kan? Terus ya kan apa terus? Poinnya kan di Yesus. Iya, poin apa dong? Percaya. Di titik poinnya kan di dia.
Kalau cuma percaya, Harus Enggak, gini pertanyaan lu apa? Sebentar, gue yang ngarahin. Enggak, pertanyaan lu apa? Coba. pernyataan saya memahami Tritunggal itu bahwa titik puncak kekuasaan utama dalam Tritunggal itu adalah Yesus. Kenapa? Karena harus percaya pada Yesus dulu. Oke, gitu. Titik tunggal, titik poin Tertinggi. tertingginya Tritunggal itu ada pada Yesus. Jadi ada yang terendahnya. Karena gitu toh. begini, karena harus percaya dulu. Salah dong. pada Kalau Yesus. enggak, kalau aku udah bilang salah, berarti harus bangun konstruksi yang baru gitu loh, bro. Iya, nanti lah itu Anda yang bangun. Gitu dong, Pak. Jadi gini. Sebenarnya Islam itu sorry ya Bob, gue potong sebentar. Islam itu salah karena memang Allah itu salah sambung. Sebentar. Tentang Tritunggal. Bener. Gini. Awi, Tritunggal yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan ngomong Bapa, Putra, dan Roh Kudus bahkan loh. Nah ini, jadi gini, Allah, nggak gini Pak ya, gue bukan begini. Allah Subhanahu Wa Taala itu aja salah tentang Tritunggal. Enggak, saya tidak. Bagaimana umatnya? Sekarang umatnya lagi bahas tentang Awi. Sekarang umatnya kamu lagi bahas tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sementara Allahnya ngomongnya Bapa, Allah, Isa dan Maryam. Sebentar, oke, nanti baru kita ke sana. Itu karena gini loh, lu harus berkonstruksinya itu dari kitab lo dong, Pak. Karena kan lu kan penyempurna. Karena gini loh, Mas Awi, kayak Mas Awi lagi belajar masak opor aja. Ini masak opor pakai apa? Pakai lengkuas. Pak Aderion, Pak Bobi, begini aja. Pak Awi, saya bukan orang yang menyembah Tritunggal. Jadi tanya saya, Pak. Oh ya udah, silakan. Oke. Poin. Saya bukan orang yang menyembah Tritunggal. Oke, jadi kembali kepada tadi ya, dari saya menyimak tadi dari pernyataan beberapa teman baru dua, sedikit saya memahami bahwa titik poin tertinggi atau utamanya dalam Tritunggal itu adalah Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena harus percaya pada Yesus. Salah. Saya jawab singkat. Saya percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya memiliki kehendak yang satu, yang seperti dibilang sama Pak Felix tadi. Itu bahasa singkatnya memiliki satu kehendak. Karena mereka tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibagi, setara dan satu substansi, satu hakikat. Inilah yang saya maksud. Sulit memahami kalau seperti narasi Pak Felix tadi, bahwa satu setuju ketika salah satu dari tiga ini menyatakan satu pernyataan, tiga-tiganya kan menyetujui, iya toh? Iya, karena keselamatan itu berasal, yang merencanakan adalah Bapa, yang menggenapi adalah Yesus. Contohnya, Kristus yang mengaplikasikan, membimbing kita untuk percaya kepada keselamatan yang dari Yesus itu adalah Roh Kudus. Itu karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pak. Sama juga dengan penciptaan, itu karya Bapa, Putra, dan Roh. Bapa sumber segala ciptaan, segala sesuatu diciptakan melalui firman, dan melalui Rohnya yang memberi segala sesuatu dihidupkan. Iya, gitu Pak. Jadi mungkin Pak, saya klarifikasi ya, Pak Penunggang Kuda, mungkin saya minta waktu sedikit. Jadi memang saya katakan demikian. Jadi kalau memang diperhatikan dari awal, saya tidak mengatakan bahwa satu lebih rendah dari yang lain, satu lebih tinggi dari yang lain, tidak. Jadi pada kedalaman hakikatnya itu ya, pada realitas hakikinya itu tidak ada. Kita bisa mengatakan bahwa satu lebih tinggi dari yang lain. Nah, kemudian dari sisi kebebasan personalitasnya itu, satu tidak mengambil hak yang lain. Lalu kita lihat bahwa ini keharmonisan. Kalau kita mau gambarkan ya dari bahasa manusia, itu keharmonisan pikir, rasa, dan tindak. Ya semacam budaya lah seperti itu. Tidak ada pertentangan, sama sekali tidak ada pertentangan. Dan tidak ada pembedaan secara substansial di antara tiga itu. Ya seperti itu. Sehingga ini sebetulnya kan kalau kita mau bicara logika iman Kristen itu di situ. Jadi tidak ada saling pertentangan, tidak ada yang lebih tinggi, dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya setara. Ya seperti itu Pak Penunggang Kuda. Ya. Jadi saya klarifikasi sedikit, Pak. Silakan. Jadi saya tidak menyembah Tritunggal karena
Di pengakuan iman saya tidak ada kata itu. Aku percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kepada Anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Itu kan? Kemudian di Alkitab juga demikian. Tapi kalau dalam berdialog, dalam berdiskusi, dalam memahami, menggunakan pemikiran saya nggak masalah dengan pengucapan kata Trinitas, Tritunggal, apa gitu, Pak. Oke, kalau tidak Gitu kalau ya. begitu berarti Boleh itu Pak karena Singa, memang Pak Singa Yogido menyembah siapa dong? memang Bapa, Putra, dan Roh. Tiga. Satu kan Pak, saya bilang Pak, kalau saya bicara Yesus Kristus, saya berdoa. Kalau saya berdoa, terakhir saya berkata, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, amin. Itu udah mewakili Bapa dan Tritunggal, karena di Alkitab diajarkan, mintalah dalam namaku. Tapi saya nggak bisa ini Pak, karena doa juga saya yang menuntut Roh Kudus. Dan sumber segala sesuatu doa saya itu tertuju kepada Bapa, tapi dalam nama Yesus. Bagaimana saya mau pisahkan Pak? Iya. Saya meminta kepada Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, dan doa saya berdoa dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus yang membantu saya untuk mengucapkan kata-kata terdalam dalam hati saya. Itu Pak. Oke, Enggak, aku boleh tambahin ya sekali. Gini Pak. Sebenarnya permasalahan di orang Islam itu adalah dengan angka 3-nya loh. Jadi hubungan 3 itu di dalam Tritunggal itu bukan hubungan seperti Dono, Kasino, Indro. Dono itu berasal dari bapaknya Dono. Kasino berasal dari Kosino, Indro dari bapaknya Indro. Nah, tapi tentang hubungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sumbernya itu Bapa itu sendiri. 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, di dalam diri Bapa ini Awi itu terdapat firman dan roh. Nah, jadi Tritunggal itu menjelaskan di dalam Allah yang Esa itu bagaimana sih Allah yang Esa itu? Di dalam diri Allah yang Esa itu ada apa sih? Nah, firman dan roh inilah yang terdapat di dalam diri Allah ini. Dan bagi kami, firman itu ya adalah hakikatnya Allah sendiri. Tapi hubungannya bisa dibedakan antara suara gua dengan roh gua. Ini cuma approaching ya. Ini cuma approaching. Contoh nih, Awi. Nih, gua mau nanya lo ya. Lu lagi ngomong sama siapa nih sekarang? Ya, ngomong sama The Man. Gambarnya kan Ade pakai baju Superman. Ya. Ya, padahal kan lu cuma dengar suara gua. Iya, enggak masalah. Ya itulah hubungannya seperti itu. Jadi antara gua, firman dan roh gua, lu nggak bisa melihat seperti Dono, Kasino, Indro. Karena suara gua itu bersumber dari gua. Nggak ngerti kan? Jadi Tritunggal itu nah, sebentar biar lo tahu nih, ini itu secara logika, tapi secara historikal tentang Tritunggal itu yang memperkenalkan pertama kali ya istilahnya ya, bukan konsepnya. Konsep itu sudah ada dari Yesus ada. Tapi Tritunggal itu, istilah Tritunggal itu diperkenalkan namanya Tertullianus. Nah, kita mesti tahu latar belakang Tertullianus itu pada waktu itu ngapain? Dia ngapain? Apakah dia menjelaskan tentang Allah 1 atau 4, 3? Bukan. Pada waktu itu dia menjawab tentang Praxeas. Nah, Praxeas itu Pak, Praxeas itu menyatakan bahwa pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Jadi Bapa itu datang ke dunia ini, masuk ke dalam rahim Maria, itulah jadi namanya Yesus. Jadi disebutnya ajarannya Patri Passionis. Nah, itu ditentang sama Bapak-bapak gereja. Nah, jadi istilah itu tuh untuk menentang ajaran sesat, bukan lagi menjelaskan Allah itu 3. Nah, nyampe ke Quran lebih salah lagi. Ya. Sambungannya salah lagi di Quran. Iya, di Quran itu kami juga kaget kalau kalian menuduh kalau Yesus ngajarin dia sama ibunya Tuhan yang lain. Gak ada itu kekristenan seperti itu. Cuman biar lo tahu ya, Awi, gue baca tafsiran Quran semua ya, bukan cuma 1, 2, 3, semua dari yang paling tua sampai yang paling muda. Nah, nyampe kalau lo pelajarin yang nyampe ke muda-muda Departemen Agama itu baru Tritunggal. Tapi lu coba lu baca Ibnu Katsir, itu semua membicarakan tentang bab Allah, Isa, dan Maryam, dan itu bukan iman kami. Itu konyolnya. Jadi sebenarnya penista agama pertama itu kalian. Sorry, karena kalian memang berbicara itu menuduh itu kami. Tapi di Quran sendiri itu, sorry, maaf, bukan Quran mungkin salah. Sorry, bentar lupa. Tapi Muslim Polemikus, gue lebih tepatnya. Muslim Polemikus itu selalu menyalahalamatkan itu ke kami. Sementara
para penafsir sendiri tidak pernah menyebutkan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus loh. Sebentar. Kecuali anak-anak kemarin sore. Yang Anda maksud itu Nah, kalau itu. nggak salah yang mengatakan janganlah engkau kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 3 dari yang 3. Mungkin ya. Bukan. Itu salah satunya. Tapi yang tadi saya ngomong bukan itu, bukan Jadi, itu, Pak. Begini kalau Enggak yang itu. Kita fokus yang itu. Jadi begini kalau menurut penjelasan Jangan saya apapun saja. itu dong. Enggak. Saya ngomongnya itu, jangan apapun Iya, itu, nggak yang usah itu lah, tuh, begini yang maksud saya. surah Al-Baqarah berapa? Maksud saya begini, tidak ada dalam Al-Quran itu menyebut nama Kristen. Ya. Loh, jangan begitu. Kalau kamu bukan Kristen, kenapa disebut Yesus nggak disalib, melainkan orang lain? Justru kan itu kan menunjukkan keiman ke Kristen. Enggak, Awi, jangan bohong. Tapi secara literate, Kamu jangan bohong. Saya jelaskan dulu. Justru secara literate, tidak ada yang menyebutkan kata Kristen di dalam kamu maunya pakai literate. Kamu mau bunga pakai literate. Sekarang di mana literate Muhammad Sunat? Sebentar. Nggak boleh kayak gitu, ngeliat Quran. Sebentar, satu poin dulu. Ya iya, nggak ada literate-nya kan? Satu poin dulu. Nggak ada literate-nya kan? Iya, nggak ada literate kan? Jadi Quran itu nggak harus dengan literate. Nggak harus dengan literate. Yang kamu Anda salah, bukan gitu cara melihat Quran. Ketika Anda mengatakan Al-Quran menuduh teman-teman Kristen, ya kan itu. Benar, ya Allah kan? saya sebut. Ya anggaplah Al-Quran. Benar. Ya kan? Iya pasti. Nah, di dalam Al-Quran tidak menyebutkan siapapun itu, melainkan tidak menyebutkan satu ajaran, tapi siapapun, mau Kristen, mau Buddha, mau ajaran apapun yang menuhankan selain daripada Allah itu maka kafir. Itu yang pertama. Dasar kamu ngomong ini apa? Ada ayatnya tertuliskan, maka kafir lah. Bukan ayat itu kan bisa ditafsir. Nah, cuman dasar kamu ngomong ini kalau Allah itu nggak bermaksud ke kita, tapi siapapun siapa? Di situ gimana dasar ngomong? Kafirlah siapapun yang menyatakan Tuhan itu 3 dari yang 3 kan itu. Oh, enggak kayak begitu, nggak kayak gitu narasi Quran. Itu narasinya seperti itu. Kamu bohong. Coba buka ayatnya. Kamu inilah kamu bohong. Coba buka ayatnya. Narasinya begitu. Baca. Iya baca, gue nggak tahu di lupa gue di Al-Baqarah berapa. Cuma itu titik poinnya di situ. Jangan nggak kayak gitu. Dua-duanya sama-sama lu. Gue nggak kayak gitu. Gue itu udah ngeliatin perdebatan kalian, perdebatan akademisi tentang ini. Pak Munim Siri membahas ini marah-marahan. Gebuk-gebukan mereka itu. Itu mereka berdebat masalah itu. Itu masalah. Persoalannya kenapa jadi gak masalah? Kamu itu salah paham. Sebentar dulu. Islam itu salah paham tentang apa yang diimani orang lain. Tapi katanya maha tahu. Kalau gitu masalah kalau itu ayat yang menyatakan bahwa Maryam adalah Allah juga itu ditujukan kepada siapa? Siapa? Coba dibuka dalilnya. Ya, aku lupa. Cuma kan ada ayat yang ngomong di mana ya? Sebentar, emang mesti dicari, apapun nama ajarannya. Ini mau Nasrani, mau Kristen, mau Buddha, masa mau Tuhan Hindu, berfirman apapun sih? Enggak. Gak pakai gitu Pak. Quran itu turun pasti ada asbabun nuzul, sebabnya. Tidak semua ayat ada pasti ada latar belakang. Itu perlu. Sorry, salah gua. Sorry. Memang banyak ayat di dalam Al-Quran. Ada latar belakang. Banyak dalam Al-Quran yang memang ada asbabun nuzul. Tapi ada latar belakang kan. Awi. Tapi ada latar belakang. Kenapa Isa itu ditanya, apakah benar kamu yang mengajarkan bahwa kamu dan ibumu adalah Allah lain? Ada ayatnya itu. Daripada ada aku. Ayatnya. Pernah ngomong kayak gitu nggak? Nah, sekarang benar. Dalam rangka apa Allah nggak sekali-sekali gua dong yang tajam, dari tadi kan kalian kan tajam. Sekarang Kristen coba tajam sama Islam. Berani nggak kalian bertanggung jawab? Kenapa tidak berani? Saya bicara sesuai dengan dalil Al-Quran saja. Sekarang Allah Subhanahu wa taala itu ngomong ke Isa seperti itu dalam rangka apa itu? Kalau bukan hal yang urgent, coba. Ya memang dipertanyakan. Di situ baca dalilnya coba. Tapi iseng. Nanyanya iseng atau memang itu adalah masalah? Sebentar. Nanyanya iseng atau itu ada permasalahan seperti itu yang terjadi? Bukan iseng lah. Tapi berarti ada masalah yang terjadi kan? Karena Isa itu pernah ngajar seperti itu tuduhannya. Nah, inilah perlu disalahpahami. Merujuk ke siapa itu? Merujuk ke siapa? Kamu itu banyak bohong. Apanya yang bohong? Lah karena memang Allah itu salah sambung. Karena Allah itu salah sambung. Bukan salah dibilangnya. Loh, jadi kalau bukan salah sambung ke siapa lah itu? Sambungnya? Coba ini di sini. Sekarang Allah itu ngomong tentang Allah, Maryam dan Isa itu adalah 3 Tuhan itu maksudnya ke siapa? Kalau bukan Kristen? Ke siapapun. Bukan cuma Kristen, siapapun yang menjadikan hal itu. Kristen ini kan sama seperti nilainya sama jangan buang sampah sembarangan ya. Kayak gitu maksudnya. Siapapun. Jadi begini kawan, begini kawan. Kristen ini tidak dikenal di zaman kenabian, Bro. Kalau kita mau jujur, Kristen tidak dikenal di zaman kenabian. Kapan Yesus mengingat Kristen? Itu datangnya lah bagaimana? Jadi jangan paksakan Allah Subhanahu wa taala timeline membicarakan Kristen sedangkan di zaman kenabian Kristen memang nabi-nabi oke,
Memang nabi-nabi pernah ngomongin Muhammad? Tidak, kita bicara Kristen dulu. Ya udah, Tidak, kita bicara kan gitu Kristen dulu. kalau kayak gitu Gimana? kan menghancur kan. Ya, tapi Yesus sendiri sebentar, gini Yesus dia. adalah Kristen, jangan berbohong. Bentar, Jangan memaksakan sebentar. narasi. Saya bisa balik. Kayaknya ngeributin Bentar, Kalau mau debat di arah ke situ, sama-sama kalau mau salah debat di arah ke ngerti situ, ay. Bunuh diri kalian. Stay there, sebentar. Nabi-nabi tidak pernah mengenal kata Kristen, bro. Masa Allah mau menyebutkan? Dulu kamu. Nih, lihat nih, Wi, biar kamu tahu nih. Kamu nggak berani ke Quran kamu. Siapa tidak berani? Akhirnya gue juga ngabarin Injil kan ke lu. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus Gue mengenal juga kan Kristen. ngabarin Injil ke lu. Nah ini dia nih. Lihat nih, lihat dulu. Nih, ini Yesus yang ngomong nih. Katanya. Nih, lu harus tolak ini, harus. Kalau enggak, bukan Islam lu. Kalau lu harus tolak ini. 4. Nih, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Torah, Ya. dan kitab nabi-nabi, kitab Nevi'im, dan kitab Mazmur, kitab Ketuvim. Itu ngomongin tentang kitab tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Mau apa kamu? Ini Yesus yang ngomong. Iya, saya tidak persoalkan itu tertulis. Iya, memang Tapi di mana nabi-nabi Yesus mengenal membicarakan Kristen? dia. Nabi-nabi membicarakan Tapi dia. di mana nabi-nabi bicarakan Kristen? Yang poinnya tadi kan Kristen. Itulah namanya nubuat. Karena tadi kan Bayang-bayang. poin pertanyaannya penggenapannya itu, diam dulu. Jangan lari kemana-mana dengan pembahasannya. Jangan lari. Dalam Selesaikan satu poin. lari. Biar kamu Selesaikan ngerti satu poin nabi-nabi dulu. itu nunggu siapa, bukan nabi terakhir, Gak Bapak. apa-apa. Dia mereka itu nunggu Gak Mesias. apa-apa dalam pemahaman Anda begitu, saya hormati. Poinnya tadi kan Anda Nggak menyalahkan boleh, nggak Al-Quran boleh. karena Islam nggak boleh, Islam nggak bisa ngomong itu pemahamanmu, nggak boleh. Kenapa? Kamu itu datang sebagai pelanjut, penyempurna. Artinya ada benang merah yang harusnya sama, tapi kenapa jadi beda? sebentar, justru Anda Boleh. yang berbeda di sini, kawan. Boom. Pertama begini, Nggak boleh loncat-loncat oh dulu. itu terserah kamu, lakum dinukum walidaykum. Nggak ada, kamu harus Jangan pastikan. loncat-loncat poinnya dulu. Tadi kan Anda Nggak, mau permasalahkan boleh. Al-Quran, nggak masalah. Gini bahas dulu. Kalau Quran oke. Anda mempermasalahkan Al-Quran berapa? Al-Quran Al-Quran yang berapa? mengatakan menyalahkan Kristen, padahal Al-Quran tidak pernah menyebut kata Kristen. Iya kan? Itu yang pertama. Gini Tunggu loh sebentar. Pak, justru gini loh, Nasrani itu juga salah. Justru Nasrani itu sudah punah, tapi justru kalian dengar, kalian malah istilah Nasrani masuk ke Quran. Orang-orang Arab menyebutnya orang Kristen itu nama Masihi, bukan Nasrani, Pak. Nggak masalah, itu bahasa Al-Quran. Saya tidak memprotes bahasa yang ada dalam Anda kan. Ini bahasa Arab. Sebentar. Ini sejarah Nasrani itu sudah. Jangan Nasrani itu poinnya ini, kenapa sih tidak? sekte Yahudi yang percaya sama Yesus adalah Mesias, tapi dari Sampaikan ke saya lahiran poin apa yang Anda biasa. sampaikan. Saya tidak ngerti dari loncat-loncat terus dari tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak salah sambung tentang iman orang lain. Makanya Isa yang disalahkan. Siapa ya? Isa yang disalahkan. Kalau memang ini masalahnya cuma hanya satu RT yang ngomong kayak gitu, nggak mungkin Isa yang ditanya. Oke. Tapi ini sampai Isa, adakah engkau mengatakan bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan lain daripada aku? Dan apa kata Isa? Ini masalah serius. Dan apa kata Isa? Tidak pernah kan? Mana mungkin? Nah, sekarang betul, begini loh Pak, bukan di situ poinnya. Bukan posisinya Nabi Isa ini apakah disamakan dengan Yesus? Apa? Posisinya sebagai Nabi Isa apakah disamakan dengan Yesus? Harus sama. Memang Islam itu datang, dengar dulu. Islam itu datang untuk menyamakan. Pak, dengar. Islam itu datang untuk menyamakan. Isa itu adalah Yesus. Kami tidak pernah dengar. Kalau Anda kami tidak pernah dengar. Kalau Anda tidak merasa dengar. Karena begini, yang ganjen duluan tentang iman orang lain, yaitu agama kamu. Persoalannya kalau memang dia tidak sama menurut Anda pusing. Sekarang, kitab mana yang mengatakan kalau Yesus disalib? Sebentar, kitab mana yang mengatakan Yesus disalib? Kitab Nasrani atau kitab Kristen? Mengenai Yesus disalib. Yesus disalib, ya. Ya, itu di kitab Kristen Anda lah. Yesus atau Isa namanya? Sebentar, Yesus atau Isa namanya? Coba. Kalau di Anda. Yesus. Sekarang kamu datang. Diam. Yesus. Sekarang kamu datang. Terus kamu bilang bukan Isa yang disalib, melainkan orang lain. Loh. Dalam Al-Quran mengatakan demikian. Nah, iya, artinya kan ngomongnya kan merujuk kepada tokoh yang sama. Pak Ade.
Kalau begitu Pak kita Ade, buktikan. kan? Kalau Pak kita Ade mengakui dan sama. Pak Penunggang Kuda. Enggak boleh kayak gitu. Saya enggak mengakuin, saya enggak Nah, mungkin kalau sama. tidak diakui Saya enggak sama, bentar lupa, Pak Felix. Pak Saya bentar. Sebentar lupa, sebentar Pak. Enggak, sebentar lupa, Pak Felix. Pak Felix. tanya aja lah soal Saya Al-Quran mau tadi saya memperbaiki jawablah. Tidak konstruksi usah kamu kalau berpikir. perbandingan kita berdebat Lupa, lagi Pak nanti. Felix. Kalau Ya memang harus kalau berdebat. perbandingan kalau Memang harus debat berdebat. Memang kamu pikir lo bukan Islam itulah yang ngelahirin perdebatan pertama. Islam. tidak, Islam itu datang untuk Nggak ada Islam, menyempurnakan dan perdebatan ini nggak ada, Pak. meluruskan. Menyempurnakan nggak? Memperdebatkan. Tidak perlu. Siapa yang bilang menyempurnakan? Tidak perlu. Siapa yang Dalam bilang? Al-Quran Tunjukkan sudah tertulis penyempurnaan begitu. Quran. Dia itu menyempurnakan. Kok kamu jadi pasrah? Dan Kok kamu jadi pasrah? bukan pasrah dalam Al-Quran begitu. Nggak, buktikan imanmu memang menyempurnakan. Apa yang kamu sempurnain? Mengembalikan ajaran tauhid, Apa? menyembah Allah yang benar, menyembah satu-satunya Kamu pikir Allah. nabi-nabi ngajarin tauhid? Kamu pikir nabi-nabi cuma datang turun sampai 125.000 orang hanya untuk ngajarin satu orang? Tuhan itu satu. Lalu apa coba Begitu. ajaran para nabi paling utama apa? Kalau bukan untuk menyembah Allah, Contoh. kalau bukan untuk menyembah Tuhan apa? Iya, bukan. Contoh. Dengar. Hah? Nih, contoh nih. Adam. Adakah nabi yang tidak Dengar. mengajarkan untuk menyembah Tuhan? Enggak. Gini loh. Setiap jangan nabi. kesana kemari pembahasannya loh. Kan gue lagi jawab. Bentar, gue lagi jawab. Dengar dulu. Silakan. Adam itu datang. Bukan datang, sorry. Adam itu permasalahan dia Tuhan itu ada berapa? Apa namanya? Adam nggak mempermasalahan itu, tapi tentang dosa. Ya, silakan. Adam itu diajarkan tentang dengar. Adam itu diajarkan tentang dosa. Abraham itu enggak diajarin Allah itu satu ya Abraham. Iya, Enggak. benar itu. Enggak. Benar itu. Dengar dulu. Ini saya membuktikan setiap agama itu, setiap nabi itu membawakan ajaran yang dia tergantung bangsa pada saat itu lagi ngapain, perlu apa. Iya. Jadi kalau kamu menyatakan setiap nabi itu ngajarin Tuhan itu satu, udik. Yang diajarin satu orang, satu bangsa, Israel, tiba-tiba cuma ngajarin satu, Allah itu satu. Emang kamu pikir orang Israel orang bodoh? Adakah nabi yang tidak mengajarkan Emangnya ini untuk menyembah Tuhan kita yang bangun satu? logikanya dulu. Pak. Kita bangun logikanya dulu. Pak Ade, Memang. Pak. Silakan, Pak Pak. Penunggang Kuda, Pak Ade, ya mungkin saya ini ya begini pertanyaan bagi kita semua, coba dipikirkan sama-sama. Apakah status kesucian sebuah kitab ya itu batal karena ditulis oleh manusia? Loh, memang ditulis, memang ada. Sebentar. Kesucian? Nah ini Pak, Bapak yang buat gini loh. Kitab itu memang ada yang ditulis Tuhan. Enggak. Ya udah kita nggak perlu premis itu. Lo kitab itu semua ditulis manusia kok. Gini, Pak. Nggak gini, kalau pertanyaan Ibu implikasinya berbahaya Pak. Karena begini, kamu Bapak itu mau mendikotomikan kitab mereka tulisan Tuhan, kitab kita tulisan manusia. Nggak bisa, nggak kayak gitu. Bukan Pak. Jangan seperti itu, Gini, makanya Pak. salah paham. Tidak. Gini Pak. Gini, sebenarnya kalau dipikirkan baik pertanyaan saya, ini kan maksudnya pendekatan historis sebetulnya. Sehingga saya mau katakan ya, Alkitab kan sudah ada 50, ditulis lebih dahulu. Sehingga nanti kita kaji, Al-Quran itu kan abad ke-7, katakanlah begitu. Sehingga kita lihat secara historis dan aspek sosiologis dari Baginda Muhammad. Ini loh, kita fokus aja loh, Pak. Gini loh, kita tadi udah nyampe klimaks loh tentang Tritunggal yang di dalam Al-Quran itu salah sambung. Kalau misalnya kita bahas tentang itu, kajian nanti kajian teks. Oke, saya tanggapi dulu Bang Ade. Kasih waktu dulu. Sebenarnya kita udah nyampe di klimaks. Tolong biarkan saya menanggapi dulu mengenai masalah Tritunggal. Pertama, enggak masalah Allah, masalah Allah bukan masalah Tritunggal. Allah itu kenapa bisa salah sambung? Ajaran Tritunggal itu satu. Tapi itu ajaran apa tidak itu? Ada Maryam itu ajaran Tritunggal di dalam Al-Quran, tidak ada. Ya. Kamu kalau saya tunjukkan kalau misalnya itu Tritunggal gimana? Silakan ditujukan, tapi tidak ada pengajaran dalam Al-Quran. Tidak ada pengajaran dalam Al-Quran tentang Tritunggal. Jadi narasi salah sambung itu sebenarnya itu yang salah. Karena sama sekali Al-Quran tidak pernah mengajarkan tentang Tritunggal. Itu pertama. Iya, itu siapa yang ngajar itu? Kenapa bisa Allah tuh menyinggung itu? Kalau Maryam itu Tuhan. Itu tidak ada tidak ada membahas tentang Tritunggal. Ya, bukan. Kalau pemahaman Anda itu adalah Tuhan itu yang ngajar Anda, itu bukan urusan kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu menyinggung siapa? Menyinggung siapapun. Gak bisa. Karena dikatakan di situ, maka kafirlah. Mentuhankan Maria, kita tidak pernah menyembahkan Maria. Enggak, kamu jawab Anda kalau begitu. Kenapa Anda tersinggung? Siapa? Berarti ada kaum sebelum itu.
Loh, Ya siapa? siapapun itu. Di situ Loh, Allah tidak kok gitu cara menyertakan, jawabnya? di situ Allah tidak menyebutkan Loh, satu namanya karena itu merujuk jadi kepada umum. oh, Siapapun yang loh menuhankan tiga begini, dari yang tiga, kafirlah dia, itu intinya. 3 dari yang itu siapa? Siapapun, aduh, Siapa? Iya bukan jelas kami. bukan Kristen karena pertama, kalau Anda menyebut Hah? kata Kristen, Kristen itu tidak pernah disinggung dalam Al-Quran tentang namanya. Jadi Nasrani itu Ya di dalam kan? Quran bukan merujuk pada Yang kami. kedua, Kristen itu Ya, sebentar. tidak dikenal di Jadi zaman para Nasrani di nabi. dalam dengar. Tuh, perlu Dengar. ingat. Jadi Nasrani di dalam Quran itu bukan merujuk pada Itu kami. merujuk kepada siapapun yang menuhankan selain Ya, Allah dan menyatakan Isa anak Tuhan. iya, tapi bukan kami kan, karena kami bukan Allah tidak pernah nyebut Kristen, tapi ini disebut Nasrani. Jadi Nasrani itu bukanlah Kristen yang kami yang Enggak masalah kalau yang itu itu ada. bukan Anda. Apa masalahnya di Anda? Itu masalah. Ini masalah, justru itu permasalahan kita, Pak. Ini permasalahan kita. Jadi Nasrani di Quran itu bukan merujuk kepada kami, toh? Iya, tidak merujuk kepada Anda, tapi kepada siapapun yang menuhankan selain Allah dan menuhankan Yesus. Nah, siapa ya, itu? Nasrani Siapa? di zaman itu. Nasrani itu zaman itu sejak kapan? Iya, di zaman kenabian tuh. Kapan? Ya di mana? Di zamannya Nabi Isa lah hidup. Di zaman Yesus Nabi Isa. Di zamannya Nabi Isa. Awi ini nggak mau menjawab secara jujur. Di zamannya Nabi Isa, saya tidak mungkin bro begini. Saya tidak mungkin akan melebihkan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jika itu yang tertulis, maka begitulah. Ketika di dalam Al-Quran tidak menyebutkan Kristen, masa saya menyebut Kristen? Tapi kalau ternyata ajaran Kristen sama dengan ajaran Nasrani, ya itu masalah Anda lah. Bukan masalah kami, masalahnya gini, yang menuduh Yesus disalib itu siapa? Yang beriman kepada Yesus disalib itu siapa? Kami. Itu dituduh siapa? Terus kami bukan Nasrani. Ajaran Anda sama mungkin dengan Nasrani. Kan gitu aja toh. Jangan begitu, jangan mungkin dong, tepat guna gitu loh. Jadi kelihatan ini Tuhan ini mengatakan. Oke, saya yang jawab saja. Meskipun tidak dalam Al-Quran itu oke Anda. Ini saya menjawab konteks pribadi bukan Al-Quran. Silakan. Kecuali Anda bertanya kepada saya konteks tentang Maryam itu siapa? Yang Maryam itu tadi siapa? Maryam itu ibundanya Yesus. Ibundanya Nabi Isa. Bukan, Maryam yang menuhankan Maryam, Isa dan Allah itu siapa yang dimaksud? Itu Al-Quran menuduh siapa itu? Al-Quran lagi menuduh siapa? Allah tuh lagi menuduh siapa? Memfitnah siapa dia? Lagi memfitnah siapa Allah? Di situ dikatakan maka kafirlah mereka yang menuhankan tiga dari yang tiga. Siapapun. Tapi tanpa konteks. Dia ngomong kayak gitu nggak ada konteksnya. Pokoknya dia asal ngomong aja gitu. Maaf, siapapun di situ termasuk Anda. Siapapun di situ termasuk Nasrani atau siapapun termasuk Kristen kalau memang itu terjadi menuhankan. Berarti tanpa penyebab, tanpa ada latar belakang pada waktu itu dia iseng aja ngomong kayak gitu. Tidak, memang ada kejadian pastinya waktu itu. Jadi apa? Berarti apa penyebabnya? Berarti ada kaum yang menyembah selain daripada Allah. Siapa itu? Siapa itu? Siapapun. Kami atau di? Ya enggak, jangan siapapun. Nasrani tadi kamu bilang Nasrani. Iya, Nasrani. Sekarang Anda menyembah Maria tidak? Maksudnya apa? Ya berarti bukan Anda. Selesai. Ya berarti Tuhan kamu ngomong, Tuhan kamu lagi ngomong sama siapa itu waktu itu? Merujuk ke siapa? Kaum yang saat itu melakukan kan? itu. Coba kan? Iya, kaum yang saat itu melakukan hal seperti itu. Nasrani ini siapa? Yang menyebutkan Yesus itu anak Allah bukan? Yang kamu sebut? Ya, kalau dia menyebutkan Yesus anak Allah, Yesus itu kami. Tuhan, ya. Itu kami, kenapa? Itu kami. Ya, kenapa masalah itu, kalau itu Anda? Terus masalahnya di mana? Nasrani yang di Islam itu maksud Bapak-bapak lanjutkan ya. Bapak-bapak lanjutkan ya. Saya persoalannya di mana ini menurut Anda ini ketika Allah mengatakan demikian? Ya, Pak Felix, silakan. Selamat malam. Persoalannya itu kamu dari tadi ngomong siapapun. Itu memang iya karena di situ tidak ada konteks. Dia mengatakan satu kaum saja. Di situ mengatakan jangan, saya nggak ngeliat konteks di situ. Saya cuma hanya lihat teks. Sebentar dulu. Kamu Oke, kalau ayat yang menyatakan Allah ialah putra Maryam itu buat siapa? Ya siapa yang menganggap demikian? Kalau Kristen ya buat Kristen lah. Oke, saya menganggap Anda buat Kristen. Ya, kenapa? Oh. Ya kalau ini pandangan pribadi saya ya. Saya tidak mau melebihkan apa dalam Al-Quran. Tapi ini pandangan pribadi saya saja. Kalau dalam Al-Quran tidak tertulis demikian. Saya menyatakan demikian kepada teman-teman Kristen ya. Sementara tadi Pak Awi kan udah dengar kalau kami yang kami iman itu Yesus bukan Bapa. Gimana dong? Berarti itu nuduh ke siapa itu? Ya, kalau Anda tidak merasa begitu ya sudah. Kok begitu? Kan bingung saya pertanyaan Anda ini jadinya. Saya ini bingung ketika saya menjawab. Kamu ini memegang kitab penyempurna atau bukan? Jelas, Al-Quran itu kitab yang menyempurnakan. Kalau jelas kenapa jadi nggak jelas? Di mana itu kita jelasannya?
Ya sekarang kamu bilang jelasin itu siapa? Di mana ketidakjelasannya yang tertulis dalam Al-Quran? Di sini kamu nggak bisa jelasin itu siapa. Justru di sini. Makanya tadi kan Saya bilang sudah bentuk mengatakan sesuai dalam Al-Quran seperti itu, tidak mengatakan siapa dan siapa, tapi siapapun. Kalau ternyata Anda merasa, ya itulah Anda. Ya. Kalau pandangan pribadi saya akan mengatakan ya mungkin teman-teman Kristen. Gini. Di sini waktunya lu mendakwahkan tentang apa yang lu imani. Iya. Di sini dengar dulu. Jadi jangan cuma dia terserah itu bukan dakwah. Itu yang tertulis. Cuman yang tertulisnya apa? Maka kafirlah siapapun yang mengatakan Tuhan itu 3 dari 3. Siapa? Ya kan? Siapa itu? Siapa saja, mau Kristen, mau Yahudi, mau Nasrani, siapapun itu yang menuhankan 3 dari 3. Suku Baduy. Mungkin nggak suku Baduy pada waktu itu. Mungkin nggak. Berarti bisa juga mungkin Baduy. Mungkin bisa juga siapapun di situ bahasanya siapapun. Juga. Jadi orang-orang Medan pada waktu itu mungkin bisa jadi juga yang di situ kan siapapun, tidak terputus pada satu kaum siapapun. Mau Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi. Inilah kamu melihat Quran tanpa tafsir, tanpa hadis, ya begini. Jadi begini. Karena kalau kamu melihat Quran, dengar, kalau kamu ngeliatin Quran tanpa kitab-kitab yang tadi saya sebut, kamu akan menjadi bayang-bayang. Tidak jadi bayang-bayang. Saya memang sesuai yang tertulis dalam Quran saja. Kalau tidak ada juga saya mempermasalahkan dengan tafsir itu. Saya tidak mempermasalahkan itu. Ada sesuatu yang Sekarang ambil kesimpulan Anda begini. Saya mau mengambil kesimpulan begini, bahwa Anda merasa tersinggung karena Allah mengatakan demikian. Saya nggak tersinggung. Ya kan? Bukan saya nggak tersinggung. Saya tidak tersinggung. Tapi Allahmu yang menyinggung. Iya. Saya ini kaget. Maksud kamu apa? Maksudnya Allah ini apa? Maksudnya Allah itu bisa untuk meluruskan, membenarkan bahwa itu tidak benar yang seperti itu. Yang benar itu Tuhan cuma satu. Fitnah, Pak. Ini namanya fitnah. Bukan tafsirnya Al-Jalalin katanya ditujukan kepada Kristen. Ya nggak masalah. Iya. Bahkan saya pribadi. Loh, kok nggak masalah? Itu masalah dong. Saya sampaikan ya. Bahkan saya pribadi, kalau saya pribadi berpendapat itu ditujukan kepada Kristen. Tapi kalau yang tertulis dalam Al-Quran dikatakan siapapun, ya kan? Masih selalu sama jalan lain berbeda. Jadi begini, katanya Quran itu saya bilang begini, bro. Coba dengar dulu, jangan dipotong dulu ya. Kalau Anda meminta pendapat saya pribadi tentang itu, saya akan mengatakan itu merujuk kepada Kristen. Tapi di dalam Al-Quran mengatakan siapapun. Kalau menurut Muslim yang lain, jadi kamu bertentangan dengan Quran. Tidak bertentangan. Oke, sementara Anda menyatakan pendapat pribadi, tapi kalau yang tertulis dalam Quran, yang saya tidak mau bantah, tidak mau melebihkan, itu siapapun, semuanya. Bukan mau Kristen, mau Nasrani. Saya nggak nyuruh kamu bantah Quran kamu. Saya tidak menyuruh kamu bantah Quran kamu loh. Saya nyuruh kamu menjelaskan Quran kamu. Apa Quran kamu itu maksudnya di situ? Tanyakan saja. Loh ini kamu. Siapa itu yang kamu maksud? Loh, kok siapa?